Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Mei Istiqomah. Saya dari program studi bimbingan konseling semester 3. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dan tujuan pembelajaran PKN di perguruan tinggi. Oke, yang akan saya bahas yaitu latar belakang PKN di perguruan tinggi dan tujuan pembelajaran PKN di perguruan tinggi. Yang pertama, latar belakang PKN di perguruan tinggi ada 4, yaitu yang pertama peningkatan kesadaran kewarganegaraan, yang kedua persiapan mahasiswa sebagai warga negara, yang ketiga pendidikan multikultural, dan yang keempat tanggung jawab perguruan tinggi. Yang pertama, peningkatan kesadaran kewarganegaraan. PKN di perguruan tinggi adalah respons terhadap kebutuhan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran kewarganegaraan di kalangan mahasiswa. Ini penting untuk membentuk individu yang bertanggung jawab dalam masyarakat. Jadi, dengan adanya PKN di perguruan tinggi dapat meningkatkan kesadaran mahasiswa dalam berwarga dan negara di Indonesia. Tentunya dengan kesadaran tersebut, mahasiswa pasti akan sadar akan hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Yang kedua, persiapan mahasiswa sebagai warga negara. Perguruan tinggi berperan dalam persiapan mahasiswa sebagai warga negara yang aktif dan partisipatif. PKN membantu mereka memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara. Jadi, mahasiswa pasti sebagai warga negara akan berpartisipasi untuk negaranya. Contoh, itu paham tentang hak dan kewajiban warga negara, di mana hak sebagai warga negara itu sendiri seperti hak sebagai warga negara yaitu hak perlindungan diri, hak mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan kehidupan yang layak, kemudian mendapatkan hak asasi manusia. Selanjutnya kewajiban itu seperti contohnya kewajiban berkendara seperti lalu lintas, kemudian kewajiban membayar pajak, kewajiban menjaga dan ikut bela negara. Itu adalah salah satu contoh partisipasi mahasiswa sebagai penerapan hak dan kewajiban warga negara. Yang ketiga, pendidikan multikultural. Dalam lingkungan perguruan tinggi yang sering beragam, PKN membantu dalam mempromosikan toleransi, penghargaan terhadap keberagaman, dan pemahaman tentang isu-isu sosial yang relevan. Tentunya multikultural sendiri itu memiliki arti yang beragam. Jadi dengan adanya PKN, tentunya mahasiswa akan mendapatkan pendidikan yang beragam. Seperti contohnya di kampus kita yaitu kampus Universitas IFET Semarang. Itu terdapat berbagai suku, kemudian budaya, agama, dan perbedaan lainnya. Dengan adanya PKN pasti akan membentuk mahasiswa yang memiliki pendidikan multikultural, sehingga dengan adanya pendidikan multikultural sendiri antar mahasiswa terdapat persatuan dan kesatuan. Yang keempat, tanggung jawab perguruan tinggi. Perguruan tinggi memiliki tanggung jawab sosial untuk mendidik mahasiswanya menjadi individu yang berkontribusi positif dalam masyarakat. Contohnya seperti pelaksanaan sosial kepada masyarakat. Nah, mahasiswa dapat memberikan sosialisasi kepada masyarakat apapun yang dibutuhkan masyarakat. Misal dalam masyarakat A itu membutuhkan sosialisasi mengenai tentang narkoba. Nah, mahasiswa dapat memberikan sosialisasi tersebut ke masyarakat sehingga di dalam sosialisasi tersebut itu juga merupakan tanggung jawab perguruan tinggi, yaitu partisipasi mahasiswa terhadap masyarakat. Selanjutnya, tujuan pembelajaran PKN di perguruan tinggi ada 5, yaitu meningkatkan kesadaran kewarganegaraan, mempromosikan partisipasi sosial, membangun pemahaman multikultural, membantu pemimpin yang bertanggung jawab, dan yang terakhir mengembangkan keterampilan kewarganegaraan. Yang pertama, meningkatkan kesadaran kewarganegaraan. PKN bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga negara. Tadi sudah saya sampaikan bahwa hak dan kewajiban itu seperti apa, dan kemudian tanggung jawab sebagai warga negara yaitu
mempertanggungjawabkan setiap apa yang telah dilakukan. Yang kedua, mempromosikan partisipasi sosial. PKN berusaha untuk mendorong partisipasi mahasiswa dalam kegiatan sosial dan politik yang memengaruhi masyarakat. Contohnya, kegiatan sosial itu mungkin ketika ada terjadi bencana alam. Nah, mahasiswa itu berperan aktif dalam sosial. Contoh seperti organisasi BEM, kemudian ada HIMA dan lain-lain, itu melaksanakan galang dana untuk bencana. Nah, itu salah satu contoh partisipasi sosial masyarakat. Kemudian kegiatan politik yang memengaruhi masyarakat itu contohnya seperti dilaksanakannya demo seperti demo yang pernah dilaksanakan itu demo tentang UU Cipta Kerja. Nah, itu masyarakat dapat melaksanakan demo dalam artian demo yang dilaksanakan itu harus tetap kondusif dan harus tetap secara bertanggung jawab ya, karena mungkin dari undang-undang yang telah dikeluarkan oleh pemerintah bisa saja memberikan dampak yang kurang baik bagi masyarakat. Jadi mahasiswa itu berpartisipasi dalam politik yang dapat memengaruhi masyarakat. Yang ketiga, membangun pemahaman multikultural. Nah, sudah saya jelaskan yang tadi bahwa multikultural itu keberagaman. Tujuan PKN adalah membangun pemahaman tentang keberagaman budaya, etnis, dan sosial, serta mempromosikan toleransi. Mengapa harus ada toleransi? Karena jika tidak ada toleransi, antar mahasiswa atau antar warga negara itu saling terpecah belah, tidak ada persatuan dan kesatuan. Oleh karena itu, Indonesia ini yang beragam kebudayaan, ras, suku, agama, dan lain-lain, itu dibutuhkannya multikultural keberagaman, yaitu kita harus saling menerapkan toleransi, karena dengan adanya toleransi tersebut dapat membentuk Indonesia yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Yang keempat, membentuk pemimpin yang bertanggung jawab. PKN berkontribusi dalam pembentukan individu yang bertanggung jawab, kritis, dan peduli terhadap masalah-masalah sosial. Sebagai contoh kecil, ketika kita diberikan tugas oleh dosen dan kita mengerjakannya dengan sungguh-sungguh dan kita mengkritisi apa yang telah ditugaskan dosen, itu merupakan salah satu bentuk tanggung jawab kita sebagai mahasiswa. Oleh karena itu, dengan adanya PKN diharapkannya terdapat jiwa-jiwa pemimpin pada setiap mahasiswa yang dapat bertanggung jawab. Yang kelima, mengembangkan keterampilan kewarganegaraan. PKN dapat membantu mahasiswa mengembangkan keterampilan seperti pemecahan masalah, berpikir kritis, dan komunikasi yang diperlukan dalam berperan sebagai warga negara yang aktif. Sebagai contoh, ketika kita sudah mendapatkan ilmu mengenai pendidikan dan kewarganegaraan, kita bisa menyalurkan kepada masyarakat seperti melalui sosial media. Kita bisa membuat konten-konten tentang kewarganegaraan. Nah, itu salah satu mengembangkan keterampilan kita tentang kewarganegaraan, sehingga masyarakat yang berselancar di sosial media pasti akan bertambah wawasannya tentang kewarganegaraan dari konten-konten yang sudah kita buat. Nah, selanjutnya tujuan akhir dari PKN di perguruan tinggi adalah membentuk individu yang dapat berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat, berkontribusi pada penyelesaian masalah, dan menjalankan hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara yang sadar. Jadi tadi yang telah saya sampaikan yaitu mengenai latar belakang dan tujuan PKN di perguruan tinggi. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat menambah pengetahuan dan wawasan kita mengenai pendidikan dan kewarganegaraan. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan penjelasan saya dari awal hingga akhir. Saya ucapkan terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.